Kopi antik inspired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire yang berbahagia, kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Kisarkim Nakula Jaya Perkasa. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dengan Baraya Kopi Antik Inspire berkaitan dengan salah satu konsep yang menurut hemat saya ini penting untuk menjadi bahan referensi kita dalam rangka menguatkan keberagamaan keberislaman kita, yakni berkaitan dengan konsep ma'rifah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana banyak dibahas oleh para ulama, ada 4 konsep dasar di dalam keberagaman Islam. Yang ini seharusnya 4 konsep dasar ini, keempatnya ini saling menguatkan satu sama lainnya, tidak saling berpisah atau dianalogikan seperti sebuah tangga. Ada yang tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagi saya konsepsi ini punya nilai signifikansi yang sama, punya nilai penting yang sama di dalam rangka membangun konsepsi keberislaman yang ideal. Yakni yang pertama ada yang disebut dengan jalan syariat atau konsep syariat, ada yang disebut dengan jalan hakikat, ada yang disebut dengan jalan thariqat, ada juga yang disebut dengan jalan ma'rifat. Jadi idealnya 4 hal yang paling mendasar ini berjalan beriringan memperkaya konstruk dan konsepsi keberagamaan kita. Dan pada hari ini saya ingin membahas salah satunya saja, yakni berkaitan dengan konsep ma'rifah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti konsepsi yang 3 nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Dalam salah satu ungkapan sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat yang memiliki reputasi dan prestasi yang luar biasa dalam sejarah Islam, terutama dalam konteks intelektualisme. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan bahwa awwaluddin ma'rifatullah, bahwa yang paling pertama, yang paling utama, yang paling mendasar, yang paling fundamental di dalam keberislaman itu adalah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mengenal hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai ilah dan seterusnya, maka konsepsi keberagaman kita ini sering jauh panggang daripada api. Maka disinilah pentingnya kita memahami konsep ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam praktek para ahli sufi, ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini salah satunya jalurnya atau jalannya atau tariqatnya pernah misalnya diungkapkan oleh salah seorang sufi yang bernama Yahya Ar-Raji. Dia menyebutkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Salah satu di antara cara, ini sebetulnya ada cara yang lain, cuma dalam jalan sufistik seperti diungkapkan oleh Yahya Ar-Raji, salah satu cara untuk bisa mengenal hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting kita mengenal hakikat diri kita sendiri sebagai manusia. Pengenalan kepada diri kita sendiri berkaitan dengan esensi kemanusiaan kita, nanti pada akhirnya akan membawa kita kepada pengenalan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam konteks ini bukan kita mengenal berat badan kita berapa, kulit kita seperti apa, bagaimana tinggi kita atau bentuk badan kita seperti apa. Bukan seperti itu. Itu pengenalan yang sangat dangkal. Pengenalan yang sangat dalam itu adalah berkaitan dengan siapa diri kita sebenarnya. Kenapa kita ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan tujuan apa kita ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lalu dengan
nanti setelah kita berhidup di dunia ini kita kemudian mau kemana. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membawa kepada pengenalan diri kita. Karena kalau kita tidak memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sulit kita akan mengenal diri kita. Sehingga akhirnya kemudian kita pun sulit akan mengenal Tuhan pencipta kita. Sulit kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal siapa sungguhnya diri kita ini. Nah, salah satu di antara referensi bagaimana cara mengenal diri kita, salah satunya pernah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, kitabnya itu Kimyatus Sa'adah, yang kita artikan Kimyatus Sa'adah itu kimia kebahagiaan. Kimia ini kan artinya unsur, elemen-elemen yang bisa membawa kepada nilai-nilai kebahagiaan kita selama hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Nah, di dalam kitabnya itu Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenali dulu salah satunya adalah karakter yang ada dalam diri kita manusia. Yang menurut Imam Al-Ghazali ada 3 hal yang dominan yang ada dalam diri kita, yang kadang-kadang kalau seandainya kita tidak mampu mengenalnya, kita kadang-kadang didominasi oleh satu karakter yang justru tidak baik untuk bisa menjadi bagian dalam diri kita ini. Yang pertama, kata Imam Ghazali, ada yang disebut dengan sifatul bahaim, sifat-sifat hewani. Sifat hewani ini menjadi bagian dalam diri kita. Sehingga di dalam ilmu mantek kita sering disebut sebagai hayawanun natik. Hewan yang mampu berpikir sehingga kemudian dia mampu kata-kata. Hayawan disebut sebagai hewan. Nah, salah satu di antara sifat yang ada yang seringkali mendominasi kita kalau kita tidak mengenal diri kita itu adalah sifatul bahaim, sifat-sifat hewani. Kalau kita perhatikan yang namanya hewan sebetulnya kan sangat simpel hidupnya. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa melakukan reproduksi. Laki-laki kawin dengan perempuan, dengan betinanya kawin dengan laki-laki, selesai. Oleh karena itu kebahagiaan bagi orang yang didominasi oleh sifatul bahaim, sifat hewan ini sangat sederhana. Yang penting dia bisa makan kenyang, kemudian minum dengan kenyang, dia bisa bereproduksi sebagaimana yang dia inginkan. Ini sederhana sekali orang yang didominasi hidupnya dengan sifatul bahaim. Bisa kita refleksikan pada diri kita, kalau misalnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi selalu yang terbayang dalam diri kita itu makan, minum, dan reproduksi. Hakikatnya itu sedang didominasi oleh sifatul bahaim atau sifat-sifat hewan, karena kebahagiaan yang diinginkannya tiada lain adalah sekedar itu. Sangat sederhana, dia bisa makan kenyang, minum dengan kenyang, dan dia bisa bereproduksi sebagaimana yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sifatus syayatin, sifat-sifat setan. Bila yang dominan ini adalah sifat-sifat setan, kita harus paham kenapa setan di dalam Al-Quran disebutkan sebagai aduwwum mubin, sebagai musuh yang nyata. Kita perhatikan simbol setan itu sebetulnya adalah simbol keangkuhan, simbol kepongahan hidup, simbol kesombongan, simbol intrik, simbol mafsadat, simbol maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diinginkan, kebahagiaan sejati yang diinginkan oleh orang yang didominasi oleh hidupnya dengan sifat-sifat setan, ini adalah ketika terjadi konflik, ketika terjadi mafsadat, ketika terjadi fitnah, huru-hara, perang, dan lain sebagainya. Itu didominasi sifat kita tiada lain adalah dengan sifat-sifat setan. Karena setan itu selalu menginginkan konflik. Konflik dengan keluarganya, konflik dengan tetangganya, konflik dengan sesamanya, konflik antara dirinya dengan, dan seterusnya. Itu yang diinginkan. Ketika kita merasa bangga dengan konflik-konflik itu, sesungguhnya kita ini sedang didominasi oleh sifatus syayatin, sifat-sifat setan. Ada nilai-nilai kesombongan,
Ada nilai-nilai keangkuhan, ada nilai-nilai ketidakpatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan yang diinginkannya tiada lain adalah terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Bisa kita bayangkan kalau misalnya terjadi kolaborasi ketika kita didominasi oleh dua sifat ini. Satu sisi ada sifatul bahaim dalam diri kita, sisi yang lain kita juga didominasi oleh sifat syayatin. Inilah yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya sebagai ulaika kal an'am. Kadang-kadang ketika kita tidak menggunakan pikiran kita, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum udhunun la yasma'una biha wal ayunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak untuk dilihat pada nilai-nilai kebenaran, punya telinga tidak ingin didengarkan pada nilai-nilai kebenaran, punya hati, akal hati dan akal pikiran tidak untuk mengunyah, memproduksi hal-hal yang baik dan lain-lain sebagainya. Ulaika kal an'am. Pada waktu itu kita nggak ada bedanya dengan binatang ternak. Bahkan balhum adolun. Ketika konsepsi sifat binatang ternak yang dominan dalam diri kita ditunggangi juga kita dengan sifat syayatin, ulaika kal an'am balhum adolun. Ada yang lebih hina, lebih keji, lebih jalim dibandingkan dengan binatang ternak. Yang namanya binatang ternak itu kalau sudah makan kenyang ditinggalkan makanan itu. Minum kenyang dia tinggalkan. Sudah reproduksi dia tinggalkan itu dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Kita ini lebih pongah, lebih serakah, lebih tamak dan lain-lain sebagainya. Ulaika kal an'am balhum adolun. Yang namanya binatang ternak itu tahu kalau dia jantan sukanya kepada betina, atau dia betina sukanya kepada jantan. Tapi ketika ada muncul sifatus syayatin, ulaika kal an'am balhum adolun. Banyak di antara kita hidupnya persis seperti binatang ternak, tapi kadang-kadang lebih hina dibandingkan dengan binatang ternak itu sendiri. Ini dua sifat yang dominan. Kalau ada celaka, kita perlu kita kembali kepada hakikat diri kita. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, ada yang disebut dengan sifatul malaikat. Sifat-sifat malaikat. Ketika sifat malaikat ini ada dan mendominasi dalam diri kita, menjadi bagian dalam karakter diri kita, malaikat itu adalah simbol kepatuhan pada Tuhannya, simbol ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya malaikat jauh beda dengan setan 180 derajat. Kalau setan berani menolak, maksiat, ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang namanya malaikat la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat, menolak kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah menolak juga dengan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kepatuhan yang sangat luar biasa. Jika sifat yang seperti ini yang dominan di dalam diri kita, menjadi bagian dalam karakter hidup kita, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalnya dalam salah satu ayatnya, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di antara kita itu ada orang yang konsisten berjihad, berizdihad, bermujahadah untuk mengenal esensi kami, mengenal hakikat kami, lanahdiyannahum subulana. Sehingga akhirnya kami bukakan jalan-jalannya, kami bukakan pintu-pintunya untuk lebih kenal dengan kami selanjutnya. Tiga sifat hal ini yang mesti kita kenali di dalam diri kita masing-masing. Tentu yang paling tahu karakter apa yang dominan dalam diri kita tentu adalah diri kita masing-masing. Silahkan kita coba uji diri kita. Silahkan kita tanyakan kepada diri kita, apakah karakter bahaim yang ada dalam diri kita, atau jangan-jangan karakter syayatin, atau jangan-jangan dua hal ini berkolaborasi. Kalau seandainya setelah diuji kemudian ternyata sifatul malaikat yang ada dalam diri kita, alhamdulillah. Inilah salah satu jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk lebih dekat, lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dekat dengan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka akan terbuka kita lebih memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, pencipta kita, pengurus kita, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita bersama, menjadi bahan dialektika bersama, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk meningkatkan kepenguatan keberagaman kita, yakni berkaitan dengan kita harus mengenal diri kita dalam rangka kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wal afu minkum wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi antik, Abah Asgun Kisarki Nakula Jaya Perkasa.